Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Bagai cahaya surga, dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Apakah setiap orang yang membaca Quran itu bergantung pada sehingga kita jangan langsung memohon masih begini nggak beli, jangan berani menghukum hati orang tidak tahu. Nah, dah selesai timbang sendiri. Nah ini bahayanya, meskipun suaranya juga baca Al-Quran luar biasa, pasti hatinya terdengar, maupun bunyinya pas, wah luar biasa, enak didengar. Tapi ternyata berujung dengan dustakan. Kamu membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai orang terbaik. Nah lalu bagaimana? Sama nasibnya umma umira bihi fasuhi ba'da wajib. Dia diperintah terhadap saya yang sama, muka ke bawah, kaki ke atas. Ujung-ujungnya hatta uliyahimna, sampai dilemparkan pula ke neraka. 2, 3. Warajulun wasra'allahu alaihi, dan tipe seseorang yang diberi keleluasaan oleh Allah, wa ta'hu min asnafil malkulih, dan Allah telah memberi dia berbagai harta, berbagai kekayaan, usahanya maju, tadinya luar biasa berhasil, dari mana-mana pemasukan kaya ya. Nah, lalu didatangkanlah orang kaya ini, dia bihi fa'arafahu ni'amahu wa arafaha. Kalau ini kenikmatannya, dia pun pernah hebat,
luar biasa. Sama, nasi minta saya diberikan, ditanya juga. Nih, pola lama amil kabilah. Apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, apa yang kau perbuat mengenai pahala yang kau akan dapat ini dan banyak ini. Bagaimana? Sama, dia berkata, pola. Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha. Allah, saya tidak pernah membiarkan satu jalan, satu kesempatan pun yang engkau senang kalau di jalan itu dikasih impak, diberikan impak, illa tasaddaq anfaq fiha, melainkan pasti saya mengimpakkan harta saya di situ. Jadi kan yang namanya jalur-jalur banyak, mungkin ke miskin, mungkin ke jompo, mungkin sama manusia, mungkin buat masjid, mungkin buat madrasah dan sebangsanya. Selama itu kau senang untuk diimpakin di sana, pasti saya mengimpakannya. Nah, perhatikan lagi, yang jadi persoalan dia itu tetap ngomongnya ya seperti itu, dianggap itu karena Allah letak. Dikatakan qala, langsung saja dikatakan lagi pada ini Allah berfirman, kadzabta, gedebul di kau. Ya, gedebul, samalah, waduh, bohong, dusta, gedebul gitu. Orang Sunda ngomong linyok. Walakinnaka fa'alta, tapi kau melakukan itu sebenarnya liqala huwa jawadun, agar dikatakan dia orang dermawan. Itu kan yang membangkitkan kamu sampai luar biasa ditanggapi oleh orang, masuk koran lagi, itu kan disebarkan di TV lagi. Takut gila, dikatakan bahwa kamu ini dermawan, tersebar. Tapi aku tak pernah tidur, aku tak pernah lupa, dan aku tak pernah lengah. Bukan itu, gitu, dusta yang jelas. Apa? Umma umirah. Lantas orang ini diperintahkan lagi, basuhiba ala wajhihi, sama, diseret dengan wajah di bawah, kaki ke atas. Ujung-ujungnya, umma ulqiya finnar, sama, dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka. Ini hadisnya riwayat Muslim, Nasai dan Imam Ahmad ya. Teman-teman tolong perhatikan ketiga dalil di atas, baik yang dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis yang dua di bawah, itu semua menunjukkan bahwa gagalnya sebuah amal. Gagalnya sebuah amal. Amal apa? Amal apapun. Nah, sinyal-sinyalnya sudah ada di sini. Gagalnya kenapa? Antara yang tadi niat yang tidak benar, ini haram maksudnya. Kan ini bukan dimakan, ya itu bukan masa niat dimakan, bukan kan? Tapi dalam hati diyakini. Maka nah sekarang karena di atas dalam judul dinyatakan selamatkan semua jalur pengorbanan dengan neraca halal dan haram, maka inilah dia jawabannya, supaya seluruh pengorbanan kita apapun bentuknya termasuk dalam ini, nah, jangan lupa jadikan barometer penyelamat itu apa? Halal dan haram. Lihat hadisnya, ini jalan keluarnya. Haramnya macam-macam ya sudah, tapi semuanya harus terhindar. Coba kita perhatikan. Hadis ini berbunyi An Abi Dzarrin, dari siapa? Dari Abu Dzar. Anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa nas, orang-orang, bukan seorang ya, bahwa orang-orang banyak min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata pada siapa?
Nabi SAW. Tergambar nggak? Sahabat ini bukan seorang tapi banyak berkata berbicara pada Nabi. Ini sebut saja kalau sekarang curhat. Kalau sekarang curhat ya sahabat ini mengenai apa kita perhatikan. Ya Rasulullah, wahai Rasul, dahaba ahlul dusur, sudah tidak ada orang-orang kaya. Banyak di orang kaya di antara kami sudah meninggal. Tidak ada, tidak barengan kami sudah pergi duluan. Itu. Tetapi mereka perginya meninggal itu bil ujur dengan membawa sejumlah ganjaran. Mereka meninggal dunia, mereka pun perginya membawa sejumlah pahala. Kenapa? Yusallun. Mereka ini suka sholat karena musolli sebagaimana kami suka salah. Satu. Kedua, wa yatasaddaqun, dan mereka wayasumun, mereka saum kama nasum sebagaimana kami saum. Lebihnya wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka mampu, mereka bisa, mereka kuasa untuk bersikap ya, untuk mengorbankan sebagian harta mereka yang tersedekah. Sementara kami cuma bisa saum, ya salat, tentang sedekah kami nggak bisa, bukan tak mau. Kenapa? Inilah kami orang yang tidak punya kemampuan tentang harta. Gimana tuh ya Rasulullah? Mereka bahagia banget tuh, meninggal dunia, sholat iya, saum juga iya. Lebih dari itu mereka punya keunggulan, buah pahala dari sedekah-sedekah mereka. Kami tidak bisa ini. Nah, disebut curhat ya. Nah, bagaimana Rasul menanggapi curhatan mereka? Qala, Rasul bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan jalan buat kamu bersedekah? Kenapa masih sakit hati? Kenapa masih bingung? Kan Allah sudah memberikan jalan buat kamu untuk bersedekah. Hati-hati, jangan sedekah bukan sebatas harta. Ya, apapun yang kita berikan kebaikan masuk. Bahkan hati-hati, bertemu dengan kawan dengan wajah yang ceria tentu jika ulu ma'rufin sedekahun walau antal apakah dibagi kalau semua kebaikan sedekah. Meskipun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, yang gembira, itu. Nah, bukan itu hanya sebatas gambaran bahwa sedekah bukan hanya dengan harta. Maka apa yang disampaikan Rasul di sini? Nih, perhatikan Rasul. Pertama, inna bi kulli tasbihatin shadaqah, bahwa Allah telah menjadikan buat kaum bersedekah dengan tasbih. Setiap tasbih bacaan subhanallah jangan dikira pergi sia-sia, tidak. Itu berbentuk sedekahmu. Karena kamu tak bisa dengan harta kan? Lisanmu sekarang bisa dipakai sedekah, sedekah, tasbihat. Selanjutnya, wa kullu takbiratin sedekah. Dan juga untuk setiap takbir Allahu Akbar itu pun sedekah. Lanjut, wa kullu tahmidatin sedekah. Dan setiap kata-kata tahmid alhamdulillah itu pun sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Ya, setiap tahlil la ilaha illallah itu pun sedekah. Yang dalam ajaran Islam keempat kalimat ini disebut kalimat thayyibah. Dengan manapun memulai silakan boleh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Silakan. Daripada berpikir yang terbuka, melakukan tanpa ucap, coba keluar tuh. Subhanallah,
Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tak perlu berteriak, jadi pun boleh. Silakan sendiri pun baca, sampai basahlah mulut ilmu ini dengan itu, dengan kalimat thayyibah. Salat. Nah, terus kenapa dengan harta tidak baik, harta punya di rumah saya kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi, berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi, berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu